Assalamualaikum Bu Nuning. Waalaikumsalam Bu Yani. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu, saya baik sekali. Alhamdulillah sehat-sehat selalu nggih Bu Nuning nggih. 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 Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kepada Bu Nuning sebelum nantinya akan saya observasi proses pembelajaran yang di dalam kelas. Jadi tujuan dilakukannya pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Nuning lakukan di dalam kelas. Dan pra-observasi ini bisa dibilang sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar bisa lebih siap, agar lebih terkendali, terkontrol semuanya langkah-langkah pembelajarannya dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang telah Ibu lakukan terbaik pada murid-murid dalam selama Ibu mengajar ini. Kemudian ada 5 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Kita langsung saja Ibu Nuning. Baik Bu, siap. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Nuning capai pada pembelajaran proses kali ini? Tujuan yang saya capai dalam kegiatan pembelajaran ini adalah nanti saya harapkan itu anak-anak itu bisa memahami keterkaitan rantai ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, memahami tentang konsep kegiatan ekonomi dan mengaplikasikannya, bahkan tahu bagaimana sih dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi anak-anak itu saya harapkan nanti itu lebih paham secara kontekstual terkait dengan kegiatan ekonomi dan bagaimana rantai ekonomi itu bisa pecah. Jadi supaya memahami dengan bukan hanya tahu ya Bu, jadi bisa langsung kalau di keseharian sehari-hari melihat apa yang dilakukan orang, jadi langsung bisa mendeskripsikan ini termasuk kegiatan ekonomi. Jadi saya harapkan anak-anak langsung bisa mengidentifikasi dalam keseharian gitu, tidak hanya pada kayak teori kegiatan produksi apa, nah seperti jadi itu. lebih bermakna. Baik. Untuk yang kedua Ibu Nuning, apa area pengembangan yang ingin Ibu Nuning capai dan ingin saya observasi pada proses pembelajaran ini? Untuk area pengembangannya tentunya ada 2 hal Bu. Yang pertama itu adalah pada area pengetahuan. Jadi saya harapkan nanti anak-anak itu punya pengetahuan lebih, terutama secara kontekstual terhadap bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, kemudian konsumsi, kemudian mengenal pelaku ekonominya, tidak hanya sebatas teori saja, tapi mereka paham secara nyata seperti itu dari aspek pengetahuan. Kemudian untuk yang kedua adalah aspek keterampilan. Keterampilan yang ingin saya jangkau di sini adalah keterampilan anak dalam menyampaikan aspirasi, dalam diskusi, berpendapat, kemudian kreativitas dari anak-anak dalam membuat atau menampilkan laporannya itu nanti Ibu. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Ada 2 area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya Bu Nuning yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bu Nuning terapkan di kelas pada kesempatan kali ini? Mungkin bisa disampaikan dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya dan kegiatannya. Mungkin saya akan menggunakan problem based learning supaya anak-anak itu bisa lebih dekat dengan lingkungan sekitar, lebih memahami permasalahan, dan tadi tujuan saya kan kontekstual. Agar kontekstual learning saya dapat tercapai, salah satunya saya menggunakan yang tadi yaitu problem based learning, kemudian dengan menggunakan diskusi interaktif dalam proses. Kemudian yang keempat Ibu Nuning, kapan ini Ibu Nuning akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan di kelas dan jam berapa? Insya Allah segera akan saya realisasikan dalam kegiatan pembelajaran, kemungkinan antara kelas 7B dan juga hari Jumat Ibu, pada harinya hari Selasa Bu, besok. Jamnya jam untuk jamnya jam ke 5, 6 dan jam ke 4
456 pagi nambah Baik. Yang terakhir Ibu Nuning, sebelum kita akhiri nih ya, kira-kira dari percakapan ini tadi apa yang Ibu Nuning sudah dapatkan pada observasi kita kali ini? yang saya dapatkan tentunya saya lebih siap untuk menghadapi kegiatan observasi besok. Kemudian saya lebih tahu apa yang perlu saya persiapkan untuk anak-anak di kelas nantinya. Kemudian mungkin media-media yang nanti menunjang dalam kegiatan pembelajaran saya sudah bisa membuat gambarannya untuk Jadi besok nanti pelaksanaannya. pastinya lebih terencana dengan Iya, baik, betul, lebih percaya betul. diri sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik Betul. sekali. Sehingga saya nanti bisa menyusun skenario pembelajarannya dengan lebih bagus lagi. Baik, terima kasih waktunya Bu Nuning. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi atas percakapan kita kali ini, atas waktu yang telah diberikan sehingga kita bisa melakukan pra-observasi ini, dan sampai jumpa lagi di nanti kelas untuk saya observasi pada hari Selasa besok nih. Demikian percakapan pra-observasi kita pada kali ini. Semoga selalu sehat. Sampai jumpa pada besok kegiatan observasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Oke, tadi sudah sumatif ya. Tadi bagaimana sumatif tadi bisa, ada yang biasa saja, ada yang susah, ada yang apa? Tidak namanya yang tidak. Oke, baiklah. Apapun perasaanmu tadi ketika sumatif, semoga kalian mendapatkan hasil yang baik. Semoga nilainya bagus. Hari ini kita akan membahas terkait dengan kegiatan ekonomi. Pada waktu sebelumnya kita secara garis besar Bu Nuning dan kamu sudah berdiskusi terkait dengan macam-macam kegiatan ekonomi. Pelaku ekonominya itu siapa saja? Ya, kemudian bentuk kegiatan ekonominya, pelaku ekonominya, kemudian bentuk-bentuk distribusi, kemudian rantai ekonomi seperti apa. Kita sudah membahas pada konsep di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk saat ini kita akan mendalami lebih dalam, lebih jauh, untuk mengetahui sejauh mana sih pemahamanmu terkait dengan kegiatan ekonomi. Ini beberapa tujuan dalam kegiatan pembelajaran kita. Kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep kegiatan produksi. Jadi kegiatan ekonomi kan ada apa saja? Produksi. Kegiatan selanjutnya itu bisa menjelaskan konsep atau pemahaman terkait dengan kegiatan distribusi. Bukan sekedar pengertiannya saja, tapi pengaplikasiannya. Ya, kemudian kalian dapat mengidentifikasi bentuk kegiatan produksi, konsep kegiatan distribusi, jenis distribusi, kemudian membedakan distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Kemudian menjelaskan konsep kegiatan konsumsi itu seperti apa, mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan konsumsi, dan menjelaskan pelaku ekonomi. Siapa saja sih pelaku ekonomi? Baik, pemanasan ini ya. Tapi sebelum pemanasan dulu kita tahu dulu perasaannya hari ini. Ya. Tio, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Bagaimana jika senang? Pagi, perasaanmu hari ini bagaimana? Apa? Takut. Kenapa kamu takut?
Ekspresi takutnya tapi kelihatan seneng ya, jadi mulutnya bingung kamu itu seneng takutnya apa? Gimana perasaanmu hari ini? Senang. Oke, bagaimana senang? Hari ini semuanya senang? Senang nggak senang? Kenapa nggak senang? Gak apa-apa. Terus perasaanmu hari ini apa dong? Marah. Kamu marah sama siapa? Dia marah sama kamu loh. Gimana dong? Nanti diselesaikan ya semua aja, oke? Semuanya sekarang kita mulai untuk memulai hari kita dengan senyum. Tarik nafas dulu. Lepaskan. Sekarang senyum yang lebar. Senyum yang sadar di mata. Ketawa dong. Baiklah. Semoga ini bertahan sampai nanti kamu pulang senyum, tertawa, gembira, ketemu dengan teman-teman ya. Dan kalian bisa mendapatkan manfaat. Tadi kalian senang, kalian bisa menerima pelajaran dengan baik. Oke ya. Berdiri semuanya. Kalau benar bilang satu. Dua pegang durian, tiga pegang payung, empat teriak. Kita teriak. Kalau benar bilang agak bisa diambil satu bayar yang ada di. Oke, semuanya kita mau mengambil konsentrasi setiap masing-masing. Pikirkan aja hitungan satu. Dua, tiga, empat, lima, empat, satu, lima, dua, satu, ambil. Sudah luar biasa belajar kalian berhasil mendapatkan medali fokusnya. Inti dari permainan tadi adalah kalian bisa konsentrasi, bisa mengkondisikan diri, kemudian bisa gerak seimbang baik otak maupun gerakan yang dihasilkan dari tubuh kalian. Yang terpenting adalah ketangkasan kalian dalam mengambil barang tadi. Itu butuh konsentrasi yang bagus. Yang berhasil berarti konsentrasinya bagus. Pejamkan mata. Bayangkan hal-hal yang kalian suka. Bayangkan hal-hal yang kalian suka. Tarik nafas kalian pelan-pelan. Tarik nafas tanpa bersuara, tanpa berkata-kata. Hembuskan. Sambil bayangkan hal-hal yang kalian suka. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Lepaskan beban dengan teriak bersama-sama. Oke, kita masuk pada pemahaman terkait dengan materi. Sudah, fokusnya ditambah. Tadi kita sudah melakukan berbagai aktivitas. Fokus ke depan semuanya. Yang
bisa langsung angkat tangannya. Kegiatan ekonomi apa yang berilustrasi pada gambar? Iya ya. Kegiatan produksi, betul? Kenapa ini dikatakan sebagai kegiatan? Kenapa? Membuat, oke, menghasilkan barang. Kalau yang digambar ini dihasilkan barang apa jasa? Apa yang dihasilkan barangnya? Iya. Jadi kalian konsep terkait dengan kegiatan ekonomi produksi sudah bagus ya. Nah ini kegiatan distribusi apa kak yang tergambar ada dalam ilustrasi pada gambar penanggalan barang. Cara distribusi yang ditanyakan adalah bentuk distribusi. Kira-kira ibu ini kan membeli dari pedagang beras yang ada di pasar ya, lewat agen beras. Kira-kira distribusinya langsung. Rio, tadi angkat tangan awal langsung. Oke, ada jawaban lainnya? Apa lagi? Angkat tangan 2 kali. Saya langsung. Sudah. Ada lagi yang mau menjawab? Berarti semua konsep ini masa distribusi yang sifatnya langsung. Yang sifatnya langsung. Langsung membeli dari siapa? Tani. Produsen apa? Berarti harusnya membeli dari siapa? Bapak Tani. Sedangkan ibunya membeli dari siapa? Ya beli beras. Apa distribusi yang sebenarnya dengan ibu-ibu. Maka tidak. Kalau semi langsung ini juga bukan termasuk dalam distribusi semi langsung. Ini bentuknya adalah distribusi apa tadi Fadil? Keterangan Fadil ya ini adalah bentuk distribusi tidak langsung karena ini sudah melalui agen atau tangan tersebut. Ya. Presiden juga. Pak Jokowi langsung bersama dengan oke, Bu Nuni nggak akan tanya itu seperti apa, mimpi apa, yang Bu Nuni tanyakan terkait dengan peluang ekonominya. Apa ekonomi yang mana? RT apa ya? RT 1, RT 1. Rumah tangga apa kira-kira? Rumah tangga presiden. Rumah tangga pemerintah. Jangan salah kamu nanti jawabnya rumah tangga presiden. Presiden itu kan kepala negara. Berarti kalau dalam sisi pelaku ekonomi dalam kategori rumah tangga apa? Pemerintah. Oke, berarti sudah tadi bentuk kegiatan ekonomi berhasil dianalisis dengan baik. Kemudian bentuk distribusi tadi perlu untuk lebih dipahami lagi karena tadi masih kurang ya. Kemudian untuk rumah tangga rumah tangga pelaku ekonomi tadi sudah bisa dijawab juga. Jelas rumah tangga pemerintah. Kalau dijawab rumah tangga konsumen kira-kira ya. Pertanyaannya, apakah yang akan terjadi jika kegiatan distribusi mengalami hambatan dalam proses menyalurkan barang dan jasa dari Indonesia kepada kira-kira apa yang terjadi kalau apakah boleh? Tidak boleh diskusi dengan kelompoknya loh. Kita juga
tadi barang konsumsi mahal. Kenapa barang konsumsi mahal? Karena ini kali ada faktor kelangkaan Bu. Barang pada biasanya itu terbatas. Untuk mahalnya terkait dengan konsep kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi, dan proses distribusi. Silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian untuk membuat skenario atau cerita. Ada pembagian peran di dalamnya. Syarat yang pertama adalah dalam skenario cerita yang kalian buat bersama kelompok kalian harus ada mengilustrasikan 3 kegiatan ekonomi: produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian harus memuat pelaku ekonomi. Pelaku ekonominya boleh diambil 2. Ini rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, atau rumah tangga luar negeri. Minimal 2 diambil dalam skenario cerita kalian. Paham? Pertama tadi harus memuat apa? Kegiatan ekonomi. Kedua harus memuat terkait dengan rumah tangga atau apa pelaku ekonomi. Dan ketiga, dalam proses distribusi nanti yang dilakukan, Bruning akan menanyakan distribusi yang ditampilkan di sana itu distribusi apa? Atau tidak? Cancel. Untuk melengkapi skenario dan pemahaman konsep kalian, kalian bisa membuka buku kalian. Oke, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu terkait dengan alur cerita pembagian perannya. Membuat adik-adik. Nyala bangku. Bagaimana Bu? Kalau misalkan dalam drama nanti ada pengungkapannya nggak Bu? Silakan melengkapi presentasi drama kalian nanti dengan perlengkapan. Perlengkapannya nanti tidak perlu dipersiapkan secara khusus, tapi kalian bisa memanfaatkan barang-barang yang kalian punya atau barang-barang yang ada di kelas ini untuk menunjang penampilan kalian ketika mempresentasikan. Paham? Mungkin ya. Yes,
mana bangku? Berbagi peran, ayo. Ibu aku ketemu luar kota. Waktu diskusi habis dan pembelajaran kita juga habis. Kalian bisa melanjutkan proses diskusi kalian dan pertemuan selanjutnya kalian sudah harus siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait tadi membuat drama, skenario cerita, dan pembagian peran dalam kelompok. Pembagian perannya harus matang, harus dapat terang. Kalau misalkan ada yang kurang, Bu, bagaimana? Kalau ada yang kurang, bagaimana, Pak? Kalau ada yang kurang nanti, silakan untuk mungkin satu orang bisa memerankan dua kelompok atau dua diskusinya dilanjut nanti ya. Oke. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dalam pembelajaran kita hari ini? Berdiskusi. Diskusi. Silakan. Kerjasama. Apa yang kita pelajari hari ini? Kesimpulannya mengenali berbagai bentuk kegiatan ekonomi, pemahamannya dan dapat mengaplikasikannya dalam teknik kehidupan. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Bentuk macam-macam pelaku. Dan yang ketiga ada Tugas. bentuk distrik. Oke, betul. Bangku. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bunda sudah tidak sabar untuk menyaksikan presentasi kalian terkait dengan drama Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Nuni. Hari ini kita akan berdiskusi lebih lanjut Bu Yani. Setelah kemarin kan Bu Yani melakukan observasi. Oh iya. Saya hari ini ingin berdiskusi lebih lanjut terkait dengan input-input yang sudah saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran saya kemarin. Kemudian dari proses pengamatannya Bu Yani, apakah semua tujuan yang sudah saya rencanakan dalam pembelajaran kemarin itu sudah tercapai atau belum? Oke, baik. Baik, berarti kita ini dalam rangka pasca observasi setelah saya observasi kemarin. Baik, untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Bu Nining yang berkaitan dengan pasca observasi kita kemarin. Oke, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana perasaan Bu Nining terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah dilaksanakan hari? Perasaan saya, pada awalnya sih saya merasa terganggu ketika proses observasi, sebelum proses observasi dilakukan, tapi setelah kita melakukan kegiatan pasca observasi dan kemudian kita melakukan observasi, saya merasa lebih nyaman, lebih tenang, karena saya bisa menjalankan aktivitas pembelajaran dan bisa merencanakan serta mempersiapkan. Di perencanaannya pasti bermatang. Kemudian pertanyaannya kedua, bisa diceritakan kembali Bu Nuning area pengembangan apa yang Ibu Nuning telah capai di kelas dan tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas kemarin? Kalau area pengembangannya kemarin itu pada pengetahuan Bu, yang pertama anak-anak saya arahkan untuk bisa memahami konsep terkait dengan kegiatan ekonomi secara kontekstual
seksual mungkin dalam aktivitas pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Kemudian untuk kedua adalah pada pengembangan keterampilan. Keterampilan poinnya adalah pada kemampuan anak untuk menyampaikan, mengutarakan pendapat, gagasan. Makanya kemarin saya bentuk untuk tim diskusi seperti itu, dan bermain peran seperti itu, supaya maksimalkan anak-anak dalam proses diskusi yang dilakukan seperti itu. Mungkin apakah di area pengembangan itu sudah terlihat jelas ya? Kelihatan, apalagi yang di keterampilan ketika anak-anak bermain peran itu kelihatan sekali bahwa sudah muncul dalam diri anak-anak. Kemudian juga PSN-nya Bumi juga sudah muncul ketika awal menanyakan kabar anak-anak, kemudian menaruh gambar di slide dan anak-anak diminta bunyi bukan hanya bagaimana senang, tidak hanya seperti itu ya. Kemarin anak sampai ada yang seperti itu sudah kadang itu ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu lakukan tadi, apakah sudah berhasil menurut Ibu ya, sudah berhasil dicapai atau diterapkan di dalam kelas? Secara garis besar untuk area pengembangannya saya merasa sudah berhasil saya lakukan, Bu. Ini terlihat dari tes setelah dilakukan kemarin aktivitas itu, nilai anak-anak ada perbaikannya, kemudian pemahaman anak-anak terhadap konsep ini itu juga sudah kuat, terbukti dari mungkin nilai yang didapatkan dari proses asesmen yang saya lakukan setelah kegiatan pembelajaran. Kemudian juga anak-anak bisa memberikan contoh ekspor di lingkungan sekitarnya, dan mereka bisa memerankan dalam kegiatan bermain peran kemarin seperti itu. Mungkin untuk area pengembangan pada bagian keterampilan untuk mengungkapkan gagasan dan pendapat ini perlu saya tingkatkan lagi, karena dalam proses diskusi kemarin mungkin ada sekitar 4 siswa yang kurang bisa berperan aktif dalam kegiatan diskusi tersebut dan menyampaikan gagasan. Itu saja sih Bu untuk yang kemarin dari pengamatan mana berhasil yang dicapai. Dan untuk ada sedikit koreksi, bukan koreksi ya, penambahan mungkin penguatan lagi di keterampilan karena ketika diskusi masih ada beberapa anak yang kurang. Baik Ibu, untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya, menurut Bu Nuning, kendala apa yang Bu Nuning hadapi dalam proses pembelajaran kemarin yang dilakukan di dalam? Untuk kendalanya mengkondisikan anak-anak supaya fokus pada topik pembahasan yang kita pelajari kemarin, karena anak-anak kemarin kan dengan berbagai keriuhannya ketika mempersiapkan dengan perannya, nah mengkondisikan itu saja kemarin yang jadi hambatan saya. Dan yang tadi 4 anak yang kurang bisa untuk berpartisipasi dalam kegiatan diskusi di kelas. Mudah-mudahan dengan ini bisa mengetahui kendala pada pembelajaran kemarin, pembelajaran kedepannya pasti insya Allah lebih baik lagi. Oke, pertanyaan terakhir Ibu Nuning, mengapa kendala tersebut menurut Ibu ya bisa terjadi, dan apa rencana ke depan dari Ibu Nuning untuk mengatasi kendala tersebut agar itu tadi kedepannya supaya bisa lebih baik lagi dan tidak terjadi lagi? Untuk mengapa kendala itu bisa terjadi, mungkin saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu, kemudian akan mencari tahu terlebih dahulu pada anak-anak kira-kira kenapa sih kemarin misalnya dalam proses diskusi mereka kok tidak bisa terlibat secara aktif. Saya akan melakukan pendekatan secara internal terlebih dahulu pada mereka, kemudian nanti saya akan memberikan motivasi, kemudian juga mungkin dengan langkah-langkah diskusi. Dan untuk tadi yang mengkondisikan anak-anak yang kurang bisa mungkin saya juga akan mengingatkan kembali terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama yang masih seperti itu. Dan juga mungkin saya akan memperkuat lagi untuk diskusi ini. Baik, alhamdulillah percakapan pasca observasi kita, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan sudah dijawab dengan semua. Mudah-mudahan proses pembelajaran yang Bu Nuning lakukan
dapat semakin memberikan pesan bermakna dan mendalam kepada anak-anak yang luar biasa. Nggih, untuk tahapan pembelajaran yang telah dilakukan juga sangat menarik dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin nanti gantian, mungkin Bimbingan bisa mengobservasi saya, kita akan saling silang. Mudah-mudahan semua rencana pembelajaran ke depan menjadi yang terkait dengan kekendaraan tadi bisa diperbaiki dan semakin baik, sehingga anak-anak menjadi semakin anak-anak yang luar biasa dan memberikan kehidupan yang bermakna, bukan hanya di sekolah tapi di kelas juga. Begitu. Oke, sepertinya untuk langkah tindak lanjut yang beberapa tadi saya ini sepertinya kita nanti perlu diskusi lebih lanjut ya, mungkin untuk penguatan yang telah saya lakukan, kira-kira mungkin apakah ada perubahan atau mungkin perlu jadi nanti dilihatnya dari pembelajaran depannya. kira-kira untuk tindak lanjutnya saya lakukan ini sudah efektif atau belum, nanti saya mohon bantuan untuk dievaluasi kembali. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih, ini sudah datang untuk kita melakukan kita kalau vaksinasi ini semakin sukses membersamai anak-anak hebat kita. Ya, sehat selalu teman-teman. Terima kasih Bu.